Salam saudara yang terkasih, apa kabar? Senang sekali berjumpa di channel pelayanan ini. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan di dalam pemeliharaan Tuhan serta ada damai sejahtera dan sukacita selalu. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar dari kehidupan Ayub, dari apa yang dia alami di masa-masa kesukaran. Yang saya ambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22. Yang saya beri judul Kasihnya di Tengah Topan Badai Kehidupan. Jadi sebelum kita akan lanjut, silakan saudara yang belum subscribe untuk subscribe, like, share, komen, dan klik loncengnya untuk terus mendukung channel pelayanan ini. Mari kita buka Ayub pasal 1 ayat 2. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki, yang lelaki, biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang perusuh kepada Ayub dan datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merempasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati.
Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara yang terkasih, Allah yang mempunyai hidup ini, Allah yang berdaulat dan berotoritas penuh atas hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita ke depan. Bahkan 1 detik ke depan kita tidak tahu. Apakah Tuhan masih memberi kita hidup ataukah sakit atau bahkan meninggal. Ada orang yang sedang asyik menari bersuka cita-cita dengan teman-temannya, tahu-tahu langsung roboh dan meninggal dunia. Ada yang sedang olahraga bulu tangkis, sedang asik cemes-cemesan, tahu-tahu meninggal. Ada yang kaya raya, pulang kerja, pabriknya hangus terbakar, jatuh miskin. Pandemi corona ini pun datangnya tiba-tiba. Bahkan pada saat Cina sudah dinyatakan resmi terkena pandemi, beberapa pejabat Indonesia masih bisa memberikan statement yang menghibur bahwa corona masih belum masuk Indonesia. Dan setelah masuk, hanya dalam waktu sekitar 2 bulan, dampaknya sudah luar biasa. Korban mulai berjatuhan. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. PHK massal di mana-mana. Karyawan-karyawan banyak yang dirumahkan sampai batas waktu yang tidak diketahui. Dan itu terjadi di mana-mana. Mulailah masuk masa-masa kesukaran di mana semua terkena dampaknya dari corona ini. Termasuk juga orang percaya. Kita lihat di sini bahwa Ayub dikatakan di situ adalah orang yang saleh, orang yang jujur, yang takut Allah, menjauhi kejahatan, namun juga sebagai orang yang terkaya. Ini menarik ya. Di zaman ini biasanya orang yang saleh dan jujur itu biasanya tambah hancur. Justru banyak mereka yang terkesan alim, banyak yang terciduk oleh KPK karena korupsi. Dan beberapa di antaranya menghadapi kasus hukum berkaitan dengan moral. Saudara-saudara yang terkasih, penampilan fisik seseorang tidak bisa dijadikan satu jaminan bahwa dia tidak akan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk melihat di surat Roma pasal 3 ayat 10. Dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan di ayat yang ke-12 disambung di situ, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Sedangkan orang yang kaya juga banyak yang melupakan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan menjadi jauh. Karena mereka melekat pada harta kekayaannya. Dan kalau kita lihat di Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita lihat di sini kemudian setelah berbagai macam peristiwa yang menimpa Ayub, Ayub merendahkan diri. Ayub merendahkan diri di bawah tangan Allah. Saudara yang terkasih, kita tidak membawa apapun saat kita lahir, saat kita dilahirkan. Dan juga tidak akan membawa apapun saat kelak kita dipanggil Tuhan. Dan saat meninggalkan dunia ini, kita harus meninggalkan semuanya kepada orang-orang yang kita tinggalkan. Kita tidak membawa barang-barang apapun ke dalam dunia saat kita lahir, tetapi memilikinya dari orang lain. Dan kelak kalau kita dipanggil Tuhan harus meninggalkannya kepada orang lain juga saat kita nanti dipanggil.
Kalau saudara meninggal, saya tidak tahu seberapa kekayaan saudara, seberapa banyak harta saudara, seberapa besar properti yang saudara miliki. Itu semua belum tentu harta saudara itu jatuh ke tangan anak istri saudara. Bisa jadi orang lain yang merebut harta saudara dari keluarga saudara. Bisa jadi juga orang lain yang menikmatinya. Sekilas kita lihat di ayat 6 dan 12 tadi, ada dialog antara Tuhan dan iblis. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa iblis masuk ke tempat anak-anak Allah? Ya bisa. Kalau Allah yang memanggil, tidak ada yang bisa menolak. Terlihat di sini iblis dan orang fasik itu sama. Mempunyai kesamaan. Di dalam hal menilik motivasi orang lain, kecuali dirinya sendiri. Selalu menilai orang lain. Selalu mengkritik orang lain. Jadi kalau ada mungkin saudara-saudara yang suka nyinyir, suka menilik, menengok, melihat kehidupan orang lain, hati-hati. Saudara lebih menyerupai iblis. Dan di situ dikatakan, iblis menyindir bahwa motivasi Ayub adalah murni egois. Bahwa ia melayani Allah bukan karena mengasihi Allah atau untuk mengasihi kebaikan, tetapi untuk apa yang ia akan dapatkan. Saudara yang terkasih, iblis terlalu cerdik dengan berusaha dan mengambil lubang celah terhadap perilaku Ayub. Jangan memberi ruang kepada iblis sekecil apapun. Pada saat mungkin kita mengalami berbagai macam pencobaan. Iblis itu kalau diberi 1 cm, dia akan minta 1 meter. Kalau diberi 1 meter, dia akan minta 1 kilometer. Sampai dia sepenuhnya menguasai saudara. Dan kalau kita renungkan di sini, karakter suatu tindakan yang sebenarnya itu ditentukan oleh motivasi. Nah, di sini apa motivasi Ayub? Apakah ia tidak melayani Allah untuk mendapatkan perlindungan dan berkat-berkatnya? Kita bisa membaca berulang-ulang. Benarkah Ayub demikian? Saudara yang terkasih, di zaman modern seperti ini juga demikian. Orang-orang fasik berpendapat bahwa orang-orang yang religius, orang-orang yang saleh, mereka saleh dan religius dengan mempunyai maksud tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Karena mereka berharap untuk memperolehnya baik di dunia ini atau di dunia berikutnya, atau keduanya. Saudara yang terkasih, kita berbuat baik bukan untuk mendapatkan selamat, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah selamat di dalam Yesus. Dan itu yang membedakan kita dengan orang-orang fasik, orang-orang dunia. Kalau orang-orang dunia, dia akan berjuang mati-matian, berbuat baik supaya dia bisa masuk surga. Tapi kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita yang sudah diberi anugerah iman. Iman itu karya Roh Kudus. Ada Roh Kudus, berarti ada buah-buah. Ada buah-buah, ada perbuatan baik. Dan kalau kita bisa berbuat baik, itu bukan karena hebatnya kita, tetapi karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita bisa berbuat baik karena kita sudah selamat melalui iman kepada Yesus. Dan juga orang jahat pada umumnya sadar bahwa dirinya sendiri tidak pernah bertindak kecuali motivasi yang egois. Namun mereka lebih senang mengkritik orang lain, menilik orang lain, mengorek-ngorek orang lain. Dan di sini Allah membenarkan hambanya, yaitu Ayub, dan menutupi musuh dengan rasa malu. Karena musuh-musuh dan penilik kesalahan lainnya akan dibuat malu. Kita nanti akan melihat bagaimana iblis dibuat malu oleh Allah. Namun kita melihat dulu di ayat yang ke-15 sampai ke-19, di situ berbicara tentang malapetaka yang menimpa Ayub. Dan di situ ada statement yang sangat-sangat
bagus, yaitu menyatakan seperti apa yang dihadapinya saat itu yang begitu berat, seperti dilucuti, itu seperti keadaannya mula-mula yang pertama. Dan di sini Ayub dikurangi melalui semua kerugiannya menjadi seperti keadaannya dia mula-mula. Seperti keadaan dia pada saat lahir yang tidak membawa apa-apa. Tetapi di mana pada akhirnya ia harus berada tidak berpakaian atau kondisinya agak diturunkan sehingga hanya sedikit lebih saja dari yang diharapkan. Saudara yang terkasih, seorang rekan sepelayanan sharing kepada saya bahwa ia mendapatkan pasien yang kaya, yang usianya sekitar 70 tahun ke atas. Orang ini berbicara tentang tanahnya yang sangat banyak sekali. Tapi ia khawatir, kalau nanti ia meninggal, tanahnya itu akan hilang semua. Karena hanya ia yang tahu di mana saja tanah itu. Anak istrinya tidak ada yang tahu. Dan saat ini, di saat dia sudah mulai sakit-sakitan, kemana-mana naik mobil dengan ada oksigen di belakangnya, tanah-tanah itu sulit sekali dijual. Dan ia mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Dan belakangan ia mengaku kalau tanah-tanah itu dulunya ia beli dengan cara yang tidak benar. Dan ia mulai sadar bahwa kalau ia meninggal, ia tidak membawa apa-apa. Dan rekan saya menyarankan agar ia mendukung pelayan pekabaran Injil dan pemburitan. Kemudian kami mendoakannya agar menerima Yesus dan sisa hidupnya agar dipersembahkan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab itulah yang terbaik bagi dia. Nah, kita kembali ke Ayub dari ayat 20 sampai 22. Di situ dari apa yang dia alami semuanya, Ayub mengadu kepada Tuhan. Dan ini penting, pelajaran buat kita. Dia menyatakan perasaan dan ekspresinya sebagai suatu bentuk penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Di dalam semua keadaan ini, dengan semua, dia menyerahkannya dengan semua perasaan dan ekspresinya. Sebisa yang ia mampu untuk ungkapkan kepada Tuhan. Dan dengan semua yang dialami itu, Ayub tidak berdosa, dikatakan di situ. Ia hanya menyatakan perasaan dan hanya mewujudkan bentuk penyerahan diri yang harus ia lakukan. Ia juga tidak menuduh Allah dengan bertindak sesuatu yang bodoh misalnya, atau sesuatu yang melebihi batas, yang disebabkan oleh suatu kebodohan yang diungkapkan kepada Allah. Ayub tidak melakukan itu. Ia juga tidak mengatakan hal yang bodoh terhadap Allah. Ia tidak menyalahkan Allah. Jadi ia tidak melakukan sikap bodoh yang kurang ajar kepada Allah. Artinya ia tidak menggerutu kepada Allah. Ada begitu banyak orang yang begitu mengalami penderitaan, kesesakan, problem yang berat, bawaannya setiap hari menggerutu saja. Namun di sini Ayub juga tidak bersungut-sungut kepada Allah. Ia tidak melepaskan kata-kata yang sia-sia melawan Allah, yang membuat dia jatuh dalam dosa. Jadi ia tidak melontarkan kata-kata yang hambar, kata-kata yang sia-sia kepada Allah, karena semua beban berat yang dialaminya. Jadi kalau kita melihat kata kebodohan di dalam kitab suci, itu sering berarti suatu kejahatan. Karena ini adalah suatu kebodohan yang tertinggi. Dan Ayub tidak mengatakan apapun yang salah. Kita melihat kemudian bahwa setan merasa kecewa dan telah menanggung malu atas tuduhan palsu di hadapan Allah. Bahwa Ayub tidak menuduh Allah dengan bodoh dan ia tidak mengutuki di hadapan Allah. Ia tidak mengutuki di depan wajah Allah. Tentu saja Ayub bisa berbuat demikian karena ada roh Allah yang ada di dalam dia, yang menguatkan dia, yang bisa dia tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, seberapa sering kita menggerutu, kita ngomel saat mengalami problem ataupun kesukaran, khususnya seperti saat-saat pandemi corona seperti ini, di mana hampir semuanya
mengalami kesulitan, mengalami problem masalah. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang dirumahkan sampai batas waktu yang tidak diketahui. Mungkin juga di antara saudara ada yang bisnis usahanya gulung tikar. Tapi apakah saudara masih setia kepada Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang bodoh kepada Tuhan? Kita melihat di sini bahwa Ayub melihat kepada Allah. Ayub melihat kepada Tuhan dalam semua penderitaan yang dialami. Dan memang penderitaan tidak harus mengalihkan kita dari Tuhan. Jika dalam semua masalah kita melihat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendukung kita. Tuhan itu benar. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita sedang jalani, sedang alami saat ini, Tuhan itu selalu benar. Semua yang kita miliki ini adalah dari pemberian Tuhan. Dan seharusnya tidak mengeluh jika Ia mengambil bagian dari kita. Allah telah melakukannya dengan benar. Tapi kita seringkali telah melakukannya dengan jahat. Membalasnya dengan jahat, dengan bersungut-sungut, dengan ngomel, ngedumel, dan sebagainya. Renungkan bahwa Allah telah melakukannya dengan bijaksana di dalam segala hal yang kita pernah lewati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bodoh di hadapan Tuhan. Kita harus merenungkan bahwa juru selamat itu jauh lebih berharga dari segalanya. Juru selamat lebih berharga bagi jiwa kita yang telah datang untuk menghancurkan karya-karya setan untuk keselamatan kita. Saudara yang terkasih, betapapun hebatnya problem, kesukaran, dan penderitaan kita di dunia ini, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan juru selamat di kayu salib. Semua itu tidak dapat memisahkan kasihnya, kasih Kristus kepada orang-orang pilihannya. Saya ajak saudara untuk melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Firman Tuhan katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi termasuk corona saat ini, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita melihat dampaknya memang. Dampaknya itu luar biasa sekali dari corona ini. Terjadi krisis ekonomi di semua negara. Bisnis, usaha, perdagangan menjadi lesu. PHK di mana-mana, karyawan yang dirumahkan. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut gulung tikar. Dan mayoritas yang saya layani, kalau mereka menelpon saya atau mengirim WA, mereka minta didoakan adalah mereka yang sudah tidak bekerja lagi. Mayoritas itu. Beberapa di antaranya ya yang mengalami sakit penyakit termasuk corona. Bahkan pelayan hamba Tuhan juga banyak yang berkecil hati karena gerejanya tutup oleh karena pandemi ini. Terutama mereka yang sudah terlanjur membangun gedungnya dan harus berhenti di tengah jalan. Saudara yang terkasih, jangan melihat pada berbagai macam problem, kesukaran, penderitaan di dunia ini. Tapi mari memandang juru selamat yang begitu besar kasihnya kepada orang-orang berdosa seperti saya dan saudara. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan berkat-berkat, dengan kesembuhan-kesembuhan ataupun mujizat-mujizat. Sebab semuanya itu bisa dengan mudah berganti. Saudara dapat berkat, saudara bersyukur. Saudara dapat mujizat, saudara memuji-muji Tuhan. Tapi pada saat ada kesukaran, maka saudara akan sedih dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau apapun itu, pandanglah salib. Juru selamat adalah yang paling utama dibandingkan segala harta benda, kekayaan, dan popularitas duniawi yang sementara ini.
Dan jika saat ini saudara mungkin mengalami kebangkrutan, sakit penyakit, ataupun keterpurukan dan saudara masih memiliki Yesus, bersyukurlah. Semua harta benda duniawi ini sementara sifatnya. Tapi iman di dalam Kristus itu nilainya kekekalan. Mari kita melihat lagi apa yang diungkapkan oleh Ayub. Sebagaimana lahir, ia tidak membawa apa-apa. Dan dikatakan di situ, dengan telanjang aku datang keluar. Artinya pada saat ia lahir, itu artinya miskin. Miskin harta, tidak punya apa-apa memang. Karena masih bayi. Karena kita tidak membawa apapun ke dunia ini. Dan sudah pasti kita tidak bisa membawa apapun pada saat nanti Tuhan panggil. Dan di sini Ayub merasa bahwa ia dilucuti semua. Dan bahwa ia harus meninggalkan dunia. Miskin sebagaimana ketika ia memasukinya. Dan ada kata-kata telanjang di sana. Artinya seperti dilucuti semua. Saudara yang terkasih, ini adalah suatu bahasa yang sangat indah. Yang keluar dari mulut Ayub. Dan itu adalah suatu ekspresi dari kesalehan yang luar biasa. Dari kesalehan yang diikuti dengan kepatuhan. Ketundukan kepada Tuhan. Ini bukan keluhan, tetapi perasaan yang begitu mendalam bahwa kehilangan hartanya itu harus dilacak kepada Allah. Allah memiliki hak untuk melakukan seperti yang telah dilakukannya. Ia tidak memiliki apa-apa ketika ia datang ke dunia ini. Dan semua yang Ayub dapatkan adalah melalui pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa baiknya. Saat Allah memberikannya, selalu ingat, Dia mempunyai hak untuk mengambilnya atau menghapusnya kapan saja. Berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan itu semua harus dilacak kepada Allah sekali lagi. Sebab ia berkenan kepada orang-orang pilihannya. Sekalipun dia orang-orang pilihan, orang yang sangat Tuhan kasih, ada masa-masanya mereka dibentuk dengan cara yang seperti Ayub ini. Dikatakan di situ Tuhan telah mengambil. Jadi ini bukan karena suatu kecelakaan. Tidak bisa dilacak kepada badai dan angin dan nafsu orang-orang. Ini adalah hasil dari suatu rancangan, di mana semua itu harus mengacu pada pemeliharaan Allah yang berkuasa. Coba kita renungkan, mengapa Ayub tidak melampiaskan kemarahannya? Mengapa ia tidak menyalahkan orang-orang Kasdim? Mengapa ia tidak mengutuk prahara dan badai? Mengapa ia tidak menyalahkan anak-anaknya? Mengapa ia tidak mencurigai kebencian setan? Bahwa malah petaka itu ditelusuri kepada nasib buruk, nasib yang begitu buruk melalui setan-setan dan anak-anaknya yang melakukan kejahatan. Ia tidak melihat ke semua itu. Ia menelusuri penghapusan hartanya dan kehilangan anak-anaknya itu langsung kepada Tuhan. Dan dia menemukan penghiburan. Ini penting buat kita, saudara, pada saat kita mengalami berbagai macam cobaan. Yang pertama kali kita datang, yang pertama kali tempat kita berkeluh kesah adalah Tuhan. Kedaulatan yang agung dan suci memimpin urusan-urusan Tuhan untuk menjamah, untuk melawat Ayub. Ia telah menghapus hanya dari apa yang sudah ia berikan kepada Ayub. Dan terlihat di situ bahwa Ayub tetap memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dia memberi, dia yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudara, ini suatu ungkapan ekspresi kesalehan yang luar biasa. Tentu saja ini memang karya Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang memberatkan dia. Tetapi ia tidak melakukan hal yang lain yang tidak berkenan bagi Tuhan. Meski setan yang mendorong Ayub untuk meninggalkan Tuhan dengan berbagai macam
godaan yang seperti itu, problem yang kesukaran yang seperti itu, yang begitu berat. Justru itu semua peristiwa itu memimpin Ayub untuk memuji Tuhan. Dan di sini kelihatan kita bisa melihat, kita bisa bayangkan betapa setan itu malunya luar biasa. Tadi kan dia mencoba untuk tarik semua. Dia pasti mengutuki engkau. Tapi tidak. Terpujilah Tuhan. Itu yang dilakukan Ayub. Jadi di sini setan telah digagalkan dan Ayub telah menahan keterkejutan dari bencana semuanya itu. Dan menunjukkan bahwa ia memang tidak melayani Allah karena manfaat yang telah diterimanya dari Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini sekali lagi saudara bangkrut, saudara gulung tikar. Barang dagangan saudara mungkin sepi dan tidak laku. Atau saudara terpaksa mungkin dirumahkan karena pandemi ini. Tetapi percayalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28, dan itu bisa menjadi pegangan kita yang teguh. Mau saudara jatuh bangun, mau habis-habisan, ditolak di mana-mana, semua peristiwa itu yang sudah terjadi itu, Allah kerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihannya. Janji itu hanya untuk orang percaya. Kalau saudara di luar Kristus, janji ini tidak berlaku buat saudara. Dan kalau saudara masih hidup di saat pandemi ini, bersyukurlah. Jalanilah hidup yang memuliakan Tuhan. Kalau saudara bekerja, bekerjalah untuk Tuhan. Bukan semata-mata demi uang. Gunakan kelebihan saudara untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mungkin masih kekurangan. Pedulilah kepada orang-orang di sekitar saudara, tetangga saudara, saudara kandung yang mungkin masih kekurangan dan sebagainya. Kalau saudara studi, belajarlah sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang melayani, berikan yang terbaik bagi Tuhan semata-mata karena cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, meski mungkin saudara sekarang melayani hanya 1-2 orang, lakukan itu yang terbaik. Saudara yang terkasih, sekali lagi Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu hal terkecil sekalipun di luar kontrol kendalinya, termasuk debu-debu yang jutaan mikron kecilnya yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan Ia berkuasa penuh atas segala sesuatu. Kita bisa melihat dari Ayub tadi, pembacaan Ayub tadi. Ayub menerima semua kesengsaraannya. Ayub menerima semua penderitaannya. Ini adalah kesalahan sejati yang mau, berani, dan siap menanggung penghapusan milik harta kekayaan dan sahabat-sahabat tanpa menggerutu, tanpa berkeluh kesah, tanpa melakukan hal-hal yang bodoh. Ketika kita menderita, sekali lagi kita bisa belajar dari Ayub ini. Seharusnya kita tidak melampiaskan murka kita terhadap angin dan ombak, topan dan badai. Tidak juga melampiaskan kepada kecurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ataupun menyalahkan terhadap pandemi, wabah, dan semua orang-orang yang sudah tertular. Kita harus melacak malapetaka itu kepada Allah. Badai dan angin dan ombak, roh-roh jahat dan rekan-rekan kita yang mungkin menyakiti kita, tidak lebih dari yang diizinkan Allah. Mereka semua terkendali dan dijaga dalam batas yang tepat. Kalau saudara dijaga Tuhan, percayalah, saudara akan aman. Semuanya bukan diarahkan secara kebetulan. Semua itu, sekali lagi, berada di bawah kendali Tuhan. Dan Allah memiliki hak untuk menghilangkan kenyamanan kita. Sekali lagi, Dia memiliki hak sepenuhnya, seutuhnya. Dia yang memberi. Itu bukan berarti untuk seterusnya kita miliki. Tapi Dia berhak juga suatu saat untuk menariknya ketika Dia berkenan. Mungkin itu supaya membuat kita tidak melekat pada duniawi.
Tapi yang pasti, kalau dia mengambil segala sesuatu, dia ingin saudara makin dekat dengan Tuhan. Dan karunia yang sementara yang dapat dihapus atas semua yang terjadi dari Ayub ini, semua karena Tuhan mengizinkan. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang memegang semuanya itu. Tuhan yang mengendalikan semuanya itu. Kita melihat sebenarnya sumber sejati dari penghiburan di dalam pencobaan melalui pelajaran Ayub ini. Bahwa segala sesuatu, sekali lagi, bukannya diatur secara kebetulan. Prahara yang menyapu habis harta kekayaan atau wabah sahabat-sahabat kita, kita bisa memahami semuanya ini ada di dalam rancangan ketetapan Allah. Dan betapa senang dan patuhnya orang suci ini, Ayub ini. Dia sungguh-sungguh pasrah. Tidak ada yang lain selain kesalehan yang bisa melakukan seperti ini. Dia hanya percaya pada Allah atas semua yang terjadi dalam hidupnya saat itu. Bahwa Allah pasti benar. Saudara yang terkasih, apapun problem kesukaran yang kita hadapi saat ini, tetaplah bersyukur sebab Allah memelihara. Jangan mengukur kasih Tuhan dengan berkat-berkat ataupun mujizat-mujizatnya sekali lagi. Sebab itu bisa berubah-ubah pada saat saudara merasa semuanya itu tidak cukup atau tidak sesuai dengan selera saudara. Tapi pandanglah salib, sebab disitulah kasih Allah yang terbesar dinyatakan. Dan apapun yang terjadi atas hidup kita ini, semuanya dikerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tetaplah di dalam Dia mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.